Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya atas nama Putra Nisa Basri, kelas M239 dengan NIM 230 40 7500. Dan saya akan membawakan dua materi. Yang pertama itu kecerdasan emosional. Di sini kecerdasan emosional menurut Gelman 2017 adalah kemampuan seseorang mengatur emosi, menjaga emosi, dan mengungkapkan melalui kesadaran diri, mengendalikan diri, empati, motivasi diri, dan kemampuan sosial. Menurut Gelman juga, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional memiliki aspek untuk memotivasi diri sendiri. Apabila frustasi, lebih siap untuk bertahan, bisa menghadapi sesuatu yang sulit, dan tetap percaya diri, serta memiliki empati yang tinggi. Sedangkan menurut W.T. Grant Consortium, kecerdasan emosional bisa dilihat dari cara mengungkapkan perasaan dan bisa mengidentifikasi perasaan tersebut selain bisa diungkapkan, juga bisa dikelola, juga dikendalikan, serta bisa membedakan dan menyembunyikan antara perasaan dan tindakan. Adapun prosesnya, yang pertama itu marah, sedih, bahagia, rasa takut, terkejut, kenikmatan, dan malu. Jadi ada 7. Selanjutnya ada beberapa tahap juga. Itu yang pertama, mengenali emosi diri. Di sini kemampuan emosi diri adalah kemampuan dasar untuk menyadari akan emosinya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terhadap keadaan suatu hati dan pikiran. Apabila tidak bisa mengatur, jadi apabila kita tidak bisa mengetahui perasaan dan emosi sendiri, maka kita akan terbawa emosi yang bisa menguasai diri. Baik, yang kedua itu mengelola emosi. Di sini mengelola emosi mengelola emosi. Dengan cara mengelola emosi, kita diharapkan mampu untuk memahami, menerima, serta
kognitif. Hal ini dikarenakan ujung dari gangguan emosional selain kesehatan fisik juga mempengaruhi kesehatan mental. Dapat mengubah orang dampak kecerdasan emosional yang terlalu tinggi ini juga mempertama kan sulit memberi dan menerima kritik. Mempertama kan sulit memberi dan menerima kritis yang negatif. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, memiliki empati yang tinggi pula. Dampak kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Hal ini dikarenakan mereka cenderung menyukai kecerdasan secara kelompok dan tidak ingin menonjolkan diri. Dampak ketiga yaitu selalu menghindari risiko. Di sini hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kendali diri yang kuat dan selalu menimbulkan dengan cermat atas apa yang mereka lakukan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan kognitif adalah proses pertumbuhan dan perubahan dalam kemampuan berpikir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seperti faktor genetik, interaksi sosial, faktor lingkungan, stimulasi intelektual, dan nutrisi dan kesehatan. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sempat bawakan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih atas semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.